Bab 1161 Kecurigaan Epemera. Apa, Pangeran Kegelapan ada di benua bulan perak? Kenapa kau terlihat begitu bahagia, Lyra? Wanita mulia yang temperan segera menghapus senyum di wajahnya, dan menggantinya dengan senyum serius. Kau salah, jawab Lyra. Aku sudah sangat ingin membalas dendam pada bajingan itu, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Sekarang setelah aku tahu lokasinya, aku akan pergi ke sana untuk memberinya sepotong pikiranku. Oi, tenanglah, kata wanita mulia yang berbelas kasih, Cherry, sambil memegang tangan Lyra dan menatapnya dengan mata terangkat. Karena dia masih gadis kecil, dia memperlakukan setiap dari 7 kebajikan sebagai kakak perempuannya, dan semua orang memperlakukannya seperti adik perempuan mereka juga, termasuk Celeste yang biasanya tidak bergaul dengan kebajikan lainnya. Kau benar, aku harus tenang, Lyra bernapas dalam-dalam sambil mencoba menenangkan inderanya. Aku harus pergi ke benua Silvermoon untuk menenangkan diri. Mengetahui bajingan itu ada di sana membuatku tidak tenang. Wanita berbudi luhur beriman, Melody, menghela napas panjang dan dalam saat dia melihat Lyra yang serius berencana pergi ke benua Silvermoon untuk bertemu dengan orang yang telah menangkapnya. Lyra, apakah kamu lupa? Kita punya perjanjian non-agresi dengannya, kata Melody. Jika kamu melanggar aturan, kita akan menjadi budaknya. Aku tidak ingin menjadi budak pria kotor itu. Lyra melotot ke arah Melody yang membuat Melody meringis. Entah mengapa, mendengar kakaknya memanggil William dengan sebutan kotor membuatnya merinding. Tenanglah, oke, bagaimana kalau aku pergi bersamamu sehingga kita bisa menghajarnya bersama? Melody tergagap setelah menjadi sasaran tatapan penuh kebencian Lyra. Wow, itu tatapan yang menakutkan. Dia pasti sangat membenci half-elf itu sampai-sampai dia menatapku seolah-olah dia ingin membunuhku. Epemera, yang menyaksikan kejadian ini dari samping, hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa alasan mengapa Lyra melotot ke arah Melody adalah karena Melody tanpa sadar telah menyentuh sisik terbaliknya, yang membuatnya menatapnya dengan niat membunuh. Oke, semuanya tenanglah. Epemera memutuskan untuk memecah ketegangan di udara sebelum Lyra melakukan sesuatu yang bodoh dan mengungkap penyamarannya. Melody benar, kami menandatangani fakta non-agresi dengan Pangeran Kegelapan, jadi kami tidak boleh membuatnya marah, atau kami mungkin akan berakhir menjadi budaknya. Lyra, jika kamu benar-benar ingin pergi ke benua bulan perak, aku akan ikut denganmu. Tapi, hanya jika kamu berjanji untuk tidak membuat keributan. Lyra mengangguk. Oke, aku setuju dengan usulanmu. Tepat saat keduanya hendak keluar, mereka mendengar suara yang tegas, yang hampir membuat semua wanita melompat ketakutan. Dan, siapa yang bilang kalian berdua bisa pergi? Keempat wanita berbudi luhur itu menoleh untuk melihat Paus dari Ordo Suci berjalan ke arah mereka dengan ekspresi serius di wajahnya. Sang pewaris kegelapan telah menguasai kerajaan Zabia, dan bergerak untuk menaklukkan wilayah-wilayah terdekat, kata Paus. Aliansi telah meminta agar kami mengirim pasukan kami ke wilayah barat daya benua untuk menahan laju mereka. Tidaklah bijaksana untuk membiarkan kalian berdua pergi saat sang pewaris kegelapan masih bebas. Lyra mengerti apa yang ingin dikatakan Paus, tetapi dia tetap ingin bertemu William. Karena itu, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan mengajukan pertanyaan kepada Paus. Lalu bagaimana dengan benua Silvermoon? Tanya Lyra. Kerajaan Sabia hanyalah kerajaan kecil. Jika Anda membandingkannya dengan seluruh benua Silvermoon maka itu seperti setetes air dalam ember. Apakah kita tidak akan bergerak maju melawan Pangeran Kegelapan? Paus mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Lyra. Namun, dia tetap teguh pada pendiriannya dan memberinya jawaban. Wilayah aliansi berada di benua tengah, jawab Paus. Tak satu pun dari mereka memiliki tenaga cadangan untuk menghadapi Pangeran Kegelapan yang berada di benua lain. Selain memiliki perjanjian non-persetujuan dengan itu, Half-Elf, kita juga tahu bahwa dia membenci pewaris kegelapan lebih dari siapapun di dunia. Untuk saat ini, rencana terbaik adalah membiarkan mereka berdua bertarung satu sama lain. Tidak akan terlambat untuk menghadapi siapapun yang tersisa di antara mereka berdua. Lyra menganggukkan kepalanya tanda mengerti, tetapi jauh di dalam hatinya, dia mengutuk Paus karena berpikir untuk mencoba mengambil keuntungan dari pangerannya. Untungnya, William tidak menyuntikkan benihnya ke dalam telinganya, jadi otaknya masih bekerja dengan baik. Wanita berbudi luhur temperan tahu apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan dalam hal menangani masalah aliansi. Tentu saja,
dia ada di pihak William, dan akan dengan senang hati melawan pewaris kegelapan demi dia. Jadi, kapan kita akan bergerak? Tanya Lyra sambil mengepalkan tinjunya. Dia ingin sekali membasmi sebanyak mungkin iblis untuk memastikan William menang saat melawan Felix. Paus menatap wanita cantik berambut coklat itu dengan pandangan penuh pengertian sebelum menjawab. Segera, jadi, tidak seorang pun dari kalian diizinkan meninggalkan Istana Cahaya. Keempat wanita berbudi luhur itu memperhatikan Paus berjalan pergi dengan berbagai emosi yang berkecamuk di dalam kepala mereka. Epemera, yang paling jeli di antara semua wanita berbudi luhur, merasakan firasat buruk di benaknya. Tidak mungkin, kan, pikir Epemera sambil melihat punggung Paus yang semakin menjauh. Jika Paus benar-benar ingin mengakhiri perang lebih cepat, dia pasti akan memobilisasi semua pasukan Ordo Suci Cahaya, termasuk 4 dewa semu yang datang dari surga. Epemera berharap bahwa dia hanya terlalu banyak berpikir saat dia menyingkirkan ide itu dari benaknya. Entah mengapa, dia merasa bahwa Paus tidak terlalu serius dalam hal menghalangi kemajuan Felix di benua tengah. Seolah-olah dia berencana untuk membiarkan pewaris kegelapan menaklukkan lebih banyak tanah sebelum mereka bergerak. Dengan begitu, Ordo mereka dapat dengan mudah menggantikan berbagai keluarga kerajaan yang dibunuh Felix selama penaklukannya, dan menempatkan salah satu orang mereka untuk bertindak sebagai penguasa baru mereka. Dengan melakukan ini, pengaruh Ordo Suci akan meluas, dan mereka akan memperoleh wilayah yang lebih besar yang tidak akan mungkin terjadi jika pewaris kegelapan tidak memulai invasinya di tanah-tanah di benua tengah. Bab 1162 Pertemuan dengan para penjaga benua bulan perak. Di pinggiran hutan suci, William duduk di singgasana hitam dengan 3 wanita cantik di sisinya. Seekor burung hitam menyala bertengger di atas sandaran singgasana dan menatap para penjaga dengan ekspresi rumit di matanya. Seperon dulunya adalah penjaga terkuat benua bulan perak. Namun sekarang, ia hanya bawahan remaja berambut hitam itu, dan ia baik-baik saja dengan itu. Setelah mengetahui bahwa ada surga di atas surga, ia akhirnya mengerti betapa menggelikannya ia karena mengira bahwa ia adalah eksistensi terkuat di dunia Hestia. Sekarang setelah ia memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan sebelumnya, ia memutuskan untuk bersumpah setia kepada William, yang diperlakukan sebagai eksistensi istimewa oleh nyonya. Di mana Draum? Tanya William sambil menatap para penjaga yang telah ia panggil untuk menemuinya. Mirendor mendesah sambil menatap half-elf yang bertekad untuk membuat rekannya menderita. Draum tidak ingin bertemu denganmu saat ini, jawab Mirendor. Tapi, aku akan memastikan bahwa dia tahu tentang apapun yang terjadi dalam pertemuan kita ini. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Meskipun rencananya untuk mempersulit golem kuno ditunda untuk sementara waktu, dia tetap puas karena semua penjaga berkumpul di hadapannya. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, aku sekarang adalah penguasa tertinggi benua bulan perak, jawab William. Aku yakin kalian semua tahu mengapa aku mengumpulkan kalian di sini hari ini, tetapi untuk memperjelas semuanya, aku akan memberitahu kalian alasannya agar tidak ada kesalahpahaman di masa mendatang. Half-elf itu berhenti sejenak untuk memberi para penjaga waktu istirahat sebelum melanjutkan usulannya. Bantu aku melawan Felix, kata William. Jika kalian melakukannya, aku akan melupakan dendam kecilku, dan tidak akan mengganggu kalian lagi. Selain itu, setelah kita memenangkan perang, aku akan menghapus kutukan yang kutimpakan pada semua peri, dan kita semua bisa mengakhirinya. Mirendor mengusap dagunya sambil menatap remaja berambut hitam yang duduk dengan percaya diri di singgasana hitamnya. Meskipun ia tahu bahwa menentang William adalah ide yang buruk, ia tetap berpikir bahwa usulan half-elf itu terlalu berat sebelah. Kau mengakui bahwa dendammu kecil, namun kau mengharapkan kami untuk bertarung untukmu hanya karena kau mengatakannya, kata Mirendor. Tidakkah kau pikir itu terlalu berlebihan? William menatap Raja N itu sambil tersenyum. Ia sudah menduga bahwa mereka akan menolak usulannya, jadi ia tidak terkejut dengan reaksi Mirendor. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, apa yang kau inginkan sebagai imbalan atas pengabdianmu? Tanya William. Mirendor terdiam setelah mendengar jawaban William. Ia tidak menyangka bahwa half-elf akan mundur selangkah dalam diskusi mereka. Ia mengira bahwa remaja berambut hitam itu tidak akan menerima jawaban tidak, dan memaksa mereka untuk menjadi bawahannya dengan menggunakan ancaman, atau metode lain untuk membuat mereka tunduk padanya. Ada apa? Tanya William setelah 5 menit berlalu setelah ia mengajukan pertanyaannya. Aku bertanya apa yang kalian inginkan agar dapat melayaniku dengan setia.
Mirendor melirik rekan-rekannya sebelum kembali menatap half-elf yang sedang menunggu jawabannya. Kalian sudah tahu bahwa kami tidak ingin tunduk pada kalian, jawab Mirendor. Bahkan jika kalian bertanya apa yang kami inginkan, kami tidak punya jawaban untuk kalian saat ini. William mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke para penjaga lainnya yang menatapnya dengan tatapan kritis. Apakah ia berbicara mewakili kalian semua? Tanya William. Apakah benar-benar tidak ada yang kalian inginkan sebagai imbalan atas pengabdian kalian kepadaku? Tak seorang pun dari para penjaga yang menjawab karena sama seperti Mirendor, mereka tidak dapat memikirkan apapun yang mereka inginkan saat itu juga. Melihat semua reaksi mereka, William memutuskan untuk melanjutkan rencana B yang ada dalam pikirannya sebagai kompromi. Dia tahu bahwa Mirendor lebih baik mati daripada melayani di bawahnya. Meskipun dia dapat membunuh Raja N dan merusak mayatnya setelah itu untuk menjadi bawahannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia melihat gambaran yang lebih besar, dan benua bulan perak hanyalah sebagian dari tujuan yang ada dalam pikirannya. Baiklah kalau begitu mari kita berkompromi, kata William. 2 hari dari sekarang, aku akan menuju alam terlarang Hyperborea. Selama aku pergi, kalian semua dapat memikirkan apa yang kalian inginkan sebagai imbalan karena telah melayaniku. Aku yakin kalian semua menyadari bahwa aku dapat dengan paksa merusak kalian semua untuk menjadi budak setiaku, tetapi aku tidak berniat melakukan itu. Ibuku masih menjadi orang suci pohon dunia, dan aku yakin kalian semua telah melindunginya dalam beberapa bentuk selama beberapa tahun terakhir. Aku mengagumi itu, jadi aku memutuskan untuk menghargai keinginanmu dan tidak memaksamu menjadi pion yang tidak punya pikiran. Jadi, inilah yang akan kita lakukan. Saat aku pergi, gunakan waktu itu untuk memikirkan apa yang ingin kau dapatkan. Meskipun aku yakin Felix tidak akan menyerang benua Silvermoon secara diam-diam, saat aku pergi, masih ada kemungkinan, jadi aku memintamu untuk terus melaksanakan tugasmu untuk melindungi domainmu. Terakhir, kau akan mencegah anggota Holy Order of Light memasuki hutan suci, serta ibu kota Morne Enteas. Itu saja yang akan kuminta darimu untuk saat ini. Mirendor dan para penjaga lainnya menatap William dengan heran setelah mendengar apa yang dikatakannya. Mereka dapat mengerti mengapa mereka harus melindungi domain mereka dari pewaris kegelapan, tetapi mereka tidak mengerti mengapa dia secara khusus meminta mereka untuk menghentikan masuknya anggota Ordo Suci ke hutan suci, serta ibu kota para peri. Mengapa kita harus menghentikan anggota Ordo Suci untuk datang ke hutan suci, serta ibu kota? Tanya Mirendor. Mereka adalah sekutu kita dalam perang melawan pewaris kegelapan. William menyeringai sambil mengetuk pelan sandaran tangan singgasananya. Mirendor, kamu sudah sangat tua, namun, kamu masih belum mengerti hati orang-orang, jawab William. Pewaris kegelapan, dan aku, mungkin merupakan ancaman terbesar saat ini, tetapi ini juga menjadikan kita kamuflase yang sempurna untuk hal buruk apapun yang terjadi pada masa ini. Aku tidak mengerti. Mirendor menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu dengan itu? Itu artinya Felix dan aku adalah pion yang bisa digunakan saat organisasi tertentu membuat masalah dari balik layar, jawab William. Karena Felix dan aku digambarkan sebagai orang kulit hitam dan jahat, akan sangat mudah untuk menjebak kami atas segalanya. Katakan padaku, Mirendor, apakah kau benar-benar percaya bahwa Holy Order begitu adil? Aku yakin bagi mereka, perang saat ini adalah cara yang ideal untuk mengacaukan status quo benua tengah saat ini. William berdiri dari singgasananya dan mencibir Raja N yang sekarang mulai mengerti apa yang ingin dia katakan. Dunia ini adalah tempat yang berbahaya untuk ditinggali, bukan karena orang-orangnya yang jahat, tetapi karena orang-orang yang tidak melakukan apapun tentangnya, komentar William saat Astrape dan Bronte memegang tangannya. Mirendor, pastikan tidak ada satupun dari orang-orang munafik itu yang menginjakkan kaki di benua bulan perak saat aku pergi, atau kesepakatannya akan batal. Aku tidak akan menahan diri lagi dan memastikan kalian semua mengerti apa artinya melawan pangeran kegelapan. Kalian semua tidak ingin itu terjadi, kan? Keempat dewa semu di pihak William akhirnya melepaskan aura mereka sepenuhnya, yang membuat para penjaga, selain Mirendor, merasa sangat tidak nyaman. Baiklah. Aku akan menyetujui syaratmu, jawab Mirendor. Sebelum kau kembali, para anggota Holy Order akan dilarang memasuki benua Silvermoon. William mendengus sebelum berjalan pergi. Dia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Half-elf itu sudah cukup berkompromi, dan membiarkan para penjaga mempertahankan kehendak bebas mereka.
Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan berubah pikiran jika mereka melakukan sesuatu yang lucu di belakangnya. Saat dia kembali dari tanah Hyperborea, semakin cepat dia memulai fase akhir rencananya. Ada satu Dungeon lagi yang harus ia taklukkan sebelum ia bertarung melawan sang pewaris kegelapan, selain menyiapkan asuransi untuk melawan Holy Order of Light. Atlantis, pikir William sembari berdiri di atas Black Phoenix yang terbang ke arah Secret Grove. Ia sudah lama ingin menaklukkan Dungeon ini, tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Medan pertempuran terakhir bagi Sudogat yang dapat ditemukan di lantai terakhirnya berada di bawah bagian terdalam lautan. Bahkan dengan keempat demigod di sisinya, ia masih tidak yakin dapat mengalahkannya. Seperon tidak berguna di bawah air, dan meskipun air akan menjadi konduktor yang baik bagi petir, Half-Elf itu merasa bahwa air tidak akan berguna saat menghadapi bos terakhir Dungeon tersebut. Titania mungkin dapat membantu semua orang untuk bertarung hingga menemui jalan buntu, tetapi jalan buntu bukanlah yang diinginkan William. Remaja berambut hitam itu membutuhkan kekuatan yang dapat memenangkan pertempuran sesuai keinginannya, dan untuk melakukan itu, ia harus pergi ke Hyperborea, tanah mistis yang terletak di seberang angin utara bab 1163. Sungguh malang pengantinku kabur. Seminggu setelah Felix menaklukkan ibu kota kerajaan Sabia. Beginilah hidup, kata Felix sambil duduk di singgasana Raja Sabia. Ekspresi wajahnya sangat santai, sementara tangannya bertumpu di atas kepala kedua putri cantik yang sibuk melayaninya. Mereka adalah putri-putri raja sebelumnya, yang telah ditangkap oleh bawahannya. Semua pangeran telah terbunuh karena Felix tidak membutuhkan mereka. Para putri selamat karena mereka cocok sebagai penghangat tempat tidur, sementara pasukannya terus menyebar keluar. Kedua gadis itu telah dinodai oleh kegelapan Felix, dan sudah berada di jalur kerusakan. William dapat dengan mudah melakukan hal yang sama kepada Lyra dan Ephemera, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya dan membiarkan kedua wanita berbudi luhur itu kembali ke Istana Cahaya untuk melawan pasukan Felix yang saat ini memperluas pijakannya di benua tengah. Sesaat kemudian, Felix mendengus, dan kedua putri itu dihujani dengan benihnya. Mereka menatap iblis berambut hijau itu dengan linglung saat esensinya menutupi wajah mereka. Sesaat kemudian, mereka menundukkan kepala dan mulai membersihkan batangnya, sebagai persiapan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, sebelum Felix dapat melanjutkan untuk memeluk kedua putri itu, yang baru saja selesai membersihkan anggotanya, pintu ruang singgasana terbuka. Yang mulia, perlawanan terakhir kerajaan Sabia telah jatuh. Kerajaan ini sekarang menjadi milik Anda, tangan kanan Felix melaporkan. Dia menundukkan kepalanya dan bahkan tidak melirik kedua wanita yang saat ini saling menjilati wajah untuk membersihkan bekas iblis berambut hijau dari wajah mereka. Bagus sekali, jawab Felix. Di mana Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi? Keduanya menuju kerajaan Slovel di dekatnya untuk membunuh raja yang berkuasa, serta anggota laki-laki dari keluarga kerajaan. Sempurna, saya butuh penghangat tempat tidur baru. Felix menyeringai saat salah satu putri memeluk lehernya dan mengangkanginya, sementara putri lainnya memegang tangan kanannya dan menggunakannya untuk bermain dengan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, suara kebejatan bergema di dalam ruang singgasana, sementara tangan kanan Felix tetap berlutut dengan kepala tertunduk. Setelah melihat pemandangan ini selama beberapa hari terakhir, dia sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak lagi memperdulikan hobi baru tuannya. Di mana pendeta tinggi sekarang? Apakah dia masih berada di alam iblis? Tanya Felix. Ahriman telah mencegah Hawa untuk berpartisipasi dalam penaklukan berdarah kerajaan Sabia, dan mengizinkannya untuk tetap berada di benua iblis, hanya beberapa mil jauhnya dari benteng Amberfang. Monyet bertelinga 6, serta 2 demigod, Elsibon dan Mapinguari, menjaganya. Dengan barisan seperti itu, Joas, sang naga hitam, tidak berani menyerang diam-diam sebagian dari pasukan iblis yang memilih untuk tetap tinggal demi melindungi pendeta agung mereka. Pendeta agung masih berada di alam iblis, lapor tangan kanan itu. Kuil utama di kota ini sedang dibersihkan untuk persiapan kedatangannya. Felix mendengus, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Ahriman memanjakan Hawa dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan, dengan syarat dia tidak meninggalkan pasukan iblis. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, sang pewaris kegelapan cukup iri dengan perlakuan yang diberikan kepada Hawa. Namun, dia tidak bergerak untuk mempersulitnya karena dia tahu bahwa dia hanya akan memusuhi bukan hanya satu dewa,
tetapi dua dewa yang telah menjadikan gadis berambut merah itu sebagai pendeta agung mereka. Ada gerakan dari aliansi, tanya Felix. Meskipun ia yakin bahwa pasukannya saat ini dapat mengatasi perbedaan jumlah karena dewa-dewa palsu, ia tahu bahwa ia mungkin masih akan terdesak mundur jika kekuatan penuh benua tengah diadu melawannya. Tangan kanan Felix menganggukkan kepalanya. Pasukan mereka sekarang menuju ke arah kita dalam upaya untuk menahan perluasan wilayah kita. Namun, karena jaraknya, mereka akan membutuhkan setidaknya 1 bulan sebelum pasukan utama mereka mencapai kerajaan ini. Senyum sinis muncul di wajah Felix setelah mendengar laporan bawahannya. Sebulan masih waktu yang sangat lama, dan jika pasukannya terus berkembang hingga saat itu, maka ada kemungkinan untuk mencaplok 3 kerajaan lagi, dan mungkin juga sebuah kekaisaran. Apakah mata-mata kita mengatakan sesuatu tentang Ordo Suci? Felix bertanya. Mereka seharusnya sudah bergerak sekarang. Bawahan Felix tidak langsung menjawab karena dia masih mengatur pikirannya tentang cara yang tepat untuk menjawab tuannya. Sang pewaris kegelapan tidak keberatan menunggu saat dia menggunakan tangan kanannya untuk meremas payudara sang putri yang menggunakan tangannya untuk membuat dirinya merasa nyaman, sampai wajahnya meringis kesakitan. Akhirnya, Felix melonggarkan cengkeramannya pada payudara lembut yang sekarang memerah karena sentuhannya. Tuan, kita masih belum memiliki petunjuk tentang di mana Istana Cahaya berada, jawab tangan kanan Felix, setelah beberapa menit. Juga tidak ada penampakan pergerakan dari Templar of Light atau kapal terbang mereka. Kami tidak dapat melacak pergerakan mereka karena pasukan mereka diselimuti misteri. Begitu, jawab Felix sambil menepuk punggung sang putri yang duduk di pangkuannya, dan menariknya mendekat. Beritahu mata-mata untuk waspada dan segera laporkan kepadaku jika ada perubahan dalam pergerakan aliansi. Juga, beritahu mereka untuk lebih memperhatikan penampakan kapal terbang milik Holy Order. Jika mereka melihat satu saja, pastikan untuk melapor kepadaku secepat mungkin. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Ya, Yang Mulia, Anda boleh pergi dan sampaikan perintahku kepada semua orang. Tangan kanan Felix menganggukkan kepalanya saat meninggalkan ruang singgasana. Dia telah diberi wewenang penuh dalam hal pengelolaan tanah yang telah mereka rebut, sementara atasannya menikmati rampasan perang yang diberikan kepadanya. Tidak lama setelah pintu tertutup, sang putri yang mengangkangi tubuh Felix menggigil saat kegelapan iblis berambut hijau melesat masuk ke dalam dirinya. Sesaat kemudian, dia pingsan, dan langsung diseret oleh putri kedua, yang menunggu gilirannya dengan sabar. Tak lama kemudian, desahan nikmat keluar dari bibirnya, saat ia merasakan penis Felix mendorong dalam-dalam. Bayangkan kau masih gadis suci 2 hari lalu, dan sekarang kau tak lebih dari seorang pelacur, Felix terkekeh saat ia memanjakan dirinya dalam kenikmatan daging. Sang putri tak menjawab saat ia menggerakkan pinggulnya dengan putus asa untuk memuaskan panas yang membakarnya dari dalam keluar. Felix menyeringai saat ia membiarkan gadis cantik itu melakukan apa yang diinginkannya, sementara ia berfantasi tentang sekumpulan wanita cantik baru yang akan segera ternoda dalam usahanya yang bejat untuk meraih kekuasaan. Sangat disayangkan pengantinku melarikan diri, Felix merenung sambil memegang pinggang sang putri dan mulai menggerakkan pinggulnya lebih cepat, membuatnya menjerit keras dalam kesakitan dan kenikmatan. Kalau saja ia ada di sini, aku pasti akan bersenang-senang dengannya. Iblis berambut hijau itu menyesal tidak dapat memeluk pengantin yang dinubuatkannya, karena Celine benar-benar cantik. Tidak masalah, pikir Felix saat merasakan panas dari pinggangnya naik ke permukaan, sambil berfantasi tentang peri cantik itu, yang tubuhnya belum bisa ia cicipi. Kakaknya masih di sini, dan memegang keutamaan kesucian. Aku akan memastikan untuk menangkapnya hidup-hidup, dan menikmati melucuti keutamaannya darinya. Bukankah dia pengantin yang dinubuatkan William? Aku ingin sekali melihat ekspresi di wajahnya setelah aku menjadikan Celeste wanitaku. Felix menggerutu saat wanita di pelukannya menggigil tanpa henti saat benih-benih kerusakannya meresap jauh ke dalam tubuhnya. Beberapa detik kemudian, sang putri terkulai lemas di pelukan Felix, saat yang terakhir membenamkan dirinya dalam kenikmatan yang belum mereda. Lebih dari apapun, Felix ingin membuat William menderita, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan merusak wanita-wanita yang penting bagi Half-Elf dan menandai mereka sebagai miliknya. Felix masih tidak tahu bahwa William menguasai benua Silvermoon. Hanya Byron, dan juga Paus dari Ordo Suci, yang tahu bahwa Pangeran Kegelapan telah menguasai tanah leluhur para peri.
Jika pewaris kegelapan tahu bahwa saingannya telah merebut wilayah yang jauh melampaui wilayah yang telah ditaklukkannya, ia pasti akan memerintahkan pasukannya untuk mempercepat langkah mereka agar dapat menaklukkan lebih banyak wilayah. Untungnya, ia tidak tahu jadi ia hanya fokus untuk menyerah pada kenikmatan duniawi, sementara ia menunggu dengan penuh harap sekelompok wanita cantik berikutnya yang akan segera datang menghampirinya. Bab 1164 Aku akan ikut bermain dengan lelucon kecilmu ini. Sementara ekspansi Felix terjadi di benua tengah, William telah meninggalkan ibu kota peri dan menuju ke tanah terlarang Hyperborea. Dia tahu bahwa waktu tidak akan menunggu siapapun, jadi setelah menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai, dia berangkat tanpa sepatah kata pun. Perjalanan menuju tujuannya tidak terlalu merepotkan. Setidaknya, itulah yang awalnya dia pikirkan. Namun, sebelum dia dapat memasuki tanah terlarang, dia harus menyeberangi pegunungan Ripaian, tempat penjaga Hyperborea, Boreas, berada. Hanya dengan melewati cobaannya, seseorang dapat memasuki tanah di balik angin utara, yang juga disebut Taman Abadi Apollon, tempat mata air abadi dapat ditemukan. Ini adalah tempat peristirahatan, dan rintangan terakhir sebelum mereka akhirnya mencapai tanah terlarang Hyperborea. Tanah Hyperborea dianggap mitos oleh para peri karena hanya satu dari ratusan ribu peri yang telah mencoba menemukan domain misterius itu yang telah kembali. Setelah orang yang selamat itu menceritakan kesulitannya dalam menemukan tanah terlarang, yang paling berhasil dicapainya adalah Taman Apollon, yang merupakan tempat perlindungan terakhir sebelum memasuki tanah Hyperborea. Karena kesedihan dan ketakutan, orang terakhir yang selamat itu memutuskan untuk kembali ke tanah peri, tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di wilayah yang telah menelan banyak nyawa. Meskipun banyak peri mencoba menyemangatinya, dan bahkan meyakinkannya bahwa ia akan terlindungi dengan baik jika ia menjadi pemandu mereka, ia tidak bergeming dan menjalani kehidupan yang mirip dengan seorang pertapa, jauh dari masyarakat peri. Arwen telah menceritakan kisah ini kepada William sebelum ia meninggalkan hutan suci. Meskipun ibunya mencoba membujuknya, half-elf itu telah membuat keputusannya, dan telah menitipkan Soleil di tangan ibunya untuk diamankan, sehingga ia dapat kembali ke sisinya begitu ia menyelesaikan tugasnya. Sebenarnya, Hyperborea mirip dengan Atlantis. Menemukan Dungeon di bawah lautan luas itu seperti menemukan sebutir pasir di pantai. Kota bawah laut yang terkenal itu tidak pernah ditemukan di masa lalu, dan William hanya menginjakkan kaki di sana karena kekuatan cincin penaklukan, yang secara acak mengirimnya ke kota legendaris, yang keberadaannya masih menjadi misteri. Akhirnya kita sampai di sini, gumam William sambil menatap tanah tandus yang dipenuhi salju dan es. Di kejauhan, sebuah gunung tunggal dapat terlihat. Tidak peduli seberapa keras half-elf itu mencoba melihat, dia tidak dapat melihat puncaknya karena semacam keilahian melindungi rahasianya, dan mencegah siapapun mengintip melalui kabut yang menghalangi penglihatan mereka. Tuan, mengapa Anda tidak tinggal di sini saja? Tanya Astrape. Saya yakin kami berempat dapat dengan mudah melewati ujian Boreas. Anda tidak perlu membahayakan diri sendiri dalam ekspedisi ini. Adik saya benar, Tuan, jawab Bronte. Akan lebih baik jika Anda menyerahkan masalah ini kepada kami. Seperon dan Titania menganggukkan kepala tanda setuju karena mereka merasa bahwa tanah terlarang ini tidak sesederhana kelihatannya. Mereka sudah menjadi dewa semu, dan mereka dapat merasakan sesuatu yang berbahaya mengintai di dalam kabut yang membuat mereka merasa waspada. Tidak apa-apa, jawab William. Saya juga akan mengikuti ujian Boreas. Saya cukup penasaran mengapa tidak ada seorang pun yang pernah berhasil menginjakkan kaki di Hyperborea. Mungkin penemuan ini akan membantu saya dengan satu atau lain cara. Setelah melihat William tidak mau mengalah, 4 dewa palsu tidak punya pilihan selain tetap dekat dengannya untuk memastikan keselamatannya saat mereka melewati kabut putih yang melayang di dekat puncak dan dasar pegunungan Ripaian. Begitu William dan rombongannya melangkah masuk ke dalam kabut, jarak pandang telah turun menjadi 0. Mereka tidak dapat melihat, bahkan tubuh mereka sendiri. Namun, tidak seorang pun dari mereka merasa cemas atau takut dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka hanya berjalan maju untuk menjauh dari kabut putih secepat mungkin, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan panjang menuju puncak gunung untuk melihat Boreas. Saat William berjalan dengan mantap, ia segera mengetahui bahwa kabut di sekitarnya tidak lagi setebal dulu, dan ia samar-samar dapat melihat cahaya di kejauhan. Ia telah berjalan selama yang tampaknya 1 jam, dan sekarang ia dapat melihat cahaya di ujung terowongan. Saat remaja berambut hitam itu melangkah keluar dari kabut putih,
ia mendapati dirinya berada di tebing yang menghadap ke sebuah kota di kejauhan. William mengerutkan kening karena meskipun ia tidak melihat tempat ini selama ribuan tahun, ia yakin bahwa ia tahu apa yang sedang dilihatnya. Meskipun ia telah kehilangan ingatannya ketika ia menjadi seorang Einherjar, ingatan yang sama itu kembali setelah ia melangkah keluar dari kabut yang menghalangi jalannya. Camelot, kerutan dahi William semakin dalam saat ia melihat tempat di mana ia dilahirkan di Midgard. Ini mungkin hanya ilusi. William tidak bodoh. Tidak mungkin tempat ini ada, karena Asgard telah runtuh ribuan tahun yang lalu. Selain itu, bagaimana mungkin ia bisa mencapai kota para raja hanya dengan mencoba melewati kabut yang akan memungkinkannya untuk tiba di dasar pegunungan Ripaian? Itu tidak mungkin, dan half-elf itu juga menyadari hal ini. Pada akhirnya, ia hanya berpikir bahwa ujiannya telah dimulai, dan menatap penuh kebencian ke kastil di kejauhan. Apakah ini ujian Boreas? William mendecak lidahnya. Dia benar-benar bajingan yang tidak punya selera. Tentu, aku akan ikut dalam lelucon kecilmu ini. Jejak samar niat membunuh melintas di mata half-elf saat ia berjalan menuju kota tempat ia memiliki banyak kenangan menyakitkan. Sudah ribuan tahun berlalu, tetapi perasaan terhadap kota itu tetap ada, yang membuat William ingin memanggil legionnya dan mengubah tempat itu. Saat tumbuh dewasa, ia telah banyak menderita karena ia adalah anak haram raja yang duduk di atas tahta saat itu, tetapi ia tidak pernah diakui sebagai salah satu putranya. Sebaliknya, ia dikirim ke kastil Tintagel saat ia berusia 14 tahun, dan dilarang kembali ke Camelot dengan cara atau bentuk apapun. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai ingatanku, pikir William saat ia mendekati gerbang kota. Tetapi, jika aku harus mendasarkan penampilan tempat ini dari yang ada di kepalaku, tidak banyak yang berubah sejak aku pergi. William saat ini tidak menginginkan apapun selain membakar kastil legendaris dan kotanya dari muka dunia, tetapi karena dia sedang menjalani semacam ujian, dia memutuskan untuk menanggung semuanya sampai dia mengetahui mengapa dia dibawa ke tempat ini oleh Boreas, yang terkadang disebut sebagai angin utara. Tepat saat dia berjalan menuju gerbang seolah-olah dialah pemilik tempat itu, seorang penjaga yang menghunus pedang menghalangi jalannya. "Mengapa kamu kembali, Nak?" tanya penjaga itu. "Raja telah menetapkan bahwa kamu tidak akan pernah masuk ke Camelot lagi. Jadi, lebih baik kamu kembali ke pedesaan dan menghabiskan hidupmu dengan beternak kambing dan domba seperti seorang gembala." Penjaga itu menyeringai, dan penjaga lainnya yang menjaga gerbang tertawa dan bersorak pada rekan mereka yang mengolok-olok remaja berambut hitam, yang telah berencana untuk berjalan melewati gerbang kota tepat di bawah hidung mereka. Tiba-tiba, penjaga yang menghalangi jalan William menghancurkan gerbang baja yang tertutup, sebelum jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya dipotong. Para penjaga berhenti tertawa dan semua telah menghunus senjata mereka pada saat yang sama. Mereka semua menatap William dengan tidak percaya karena rekan mereka hanya mengikuti perintah raja mereka. "Kau, apa kau berencana untuk memberontak?" salah satu penjaga berteriak dengan marah. "Kau tidak lagi diterima di sini di Camelot." William terkekeh jahat saat melihat para penjaga yang menyedihkan yang berani menghalangi jalannya. "Awalnya aku berencana untuk jalan-jalan saja, tetapi karena kalian semua cukup bodoh untuk mencoba menghentikanku, kurasa aku harus memaksa masuk." William tersenyum jahat kepada para penjaga yang membuat mereka merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang belakang mereka. Api hitam meletus di sekitar tubuh William yang membuat suhu melonjak. Para penjaga yang tadinya sombong sekarang berteriak panik saat api hitam perlahan-lahan bergerak menuju ke arah mereka. "Karena kalian semua ingin mati, aku akan dengan senang hati mengirim kalian semua ke alam baka." Remaja berambut hitam itu sudah kesal karena dibawa ke tempat yang tidak disukainya. Namun, para penjaga semakin membuatnya kesal, yang memunculkan kembali kenangan menyakitkan di dalam kepalanya bab 1165 Kau dan pasukan apa. Tepat saat api hitam hendak melahap para penjaga dan membakar mereka hingga hangus, gerbang terbuka dan hembusan angin kencang meniup api kembali ke tempat asalnya. William melambaikan tangannya dengan santai dan membuat api hitam menghilang saat dia menatap wajah yang dikenalnya yang muncul di hadapannya. "Jadi, kau sudah kembali, William," seorang lelaki tua memegang tongkat berkata sambil menatap remaja berambut hitam di depannya. "Kenapa kau kembali? Kau sudah tahu kau tidak diterima di sini. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku ingin kembali ke sini?" William bertanya balik dengan nada menghina. Lelaki tua itu mengangkat sebelah alisnya. "Lalu apa yang kau lakukan di sini?"
Mungkin para dewa ingin kotamu dihancurkan. Jawab William, aku tidak akan berbohong. Aku sangat tergoda untuk mewujudkannya. Lucu sekali. Setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, kau sudah tahu cara menggertak, komentar lelaki tua itu. Kau berencana menghancurkan Camelot. Kau dan pasukan apa? William tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa sejak dia menjadi pangeran kegelapan. Pertanyaan, kau dan pasukan apa? Tampaknya menggelitik hatinya yang bernoda hitam, dan half-elf itu sangat tergoda untuk menunjukkan kepada lelaki tua di depannya pasukan macam apa yang bisa dia pimpin. Tepat saat William hendak menunjukkan kepada lelaki tua itu apakah dia menggertak atau tidak, dia merasakan sesuatu di kejauhan. William menoleh untuk melihat ke belakangnya dan melihat iring-iringan kesatria menuju ke arahnya. Di barisan paling depan formasi itu ada seorang pria tampan setengah baya yang diapit oleh beberapa kesatria berpangkat tinggi yang dulu dikagumi oleh half-elf itu. Namun sekarang, mereka tidak lagi berarti apa-apa di matanya. Bajingan muda yang diusir itu, karena dia akan mencoreng nama baik keluarga raja, sudah lama meninggal. Apapun keinginannya di masa lalu untuk membuat ayahnya mengakuinya sebagai salah satu putranya, tidak relevan bagi William saat ini. Melihat orang yang mencurigakan di gerbang, para kesatria menyebar dan mengepung half-elf yang sedang menatap ayahnya dengan ekspresi geli di wajahnya. "Mengapa kau di sini?" tanya sang raja. "Bukankah aku sudah mengusirmu dari tempat ini?" "Itu ketiga kalinya aku ditanya pertanyaan itu," jawab William. "Dan itu tidak akan berkurang kekesalan setiap kali seseorang menanyakannya. Bagaimana kalau aku bertanya padamu saja? Apakah kau siap untuk mati?" Petik 2. Dia datang untuk membunuh sang raja. "Orang-orang, angkat senjata, lindungi yang mulia, bunuh dia." Beberapa penghalang magis mengelilingi Raja Camelot, sementara William hanya menyilangkan lengannya di dada. Api hitam meletus di sekelilingnya dan menyebar ke arah para ksatria. Kali ini, dia tidak menahan diri dan benar-benar melepaskan kekuatan yang akan membunuh semua orang di sekitarnya. "Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau mau, dasar iblis." Cahaya keemasan bertemu dengan api gelap milik William dan keduanya bertabrakan dalam cahaya yang menyala-nyala. Semenit kemudian, kedua serangan itu dibatalkan, tetapi half-elf itu masih berdiri dengan tenang, sementara orang yang menghalangi serangannya terengah-engah sambil berlutut di tanah. "Seperti yang diharapkan darimu, Gawain," komentar William sambil menatap matahari yang saat ini berada di puncaknya. "Ksatria yang konon tak terkalahkan di bawah matahari. Sepertinya aku telah membentuk semacam karma dengan orang-orang yang termasuk dalam fraksi matahari." Half-elf itu terkekeh saat mengingat Dewa Matahari, Luh, yang pernah ia lawan di alam surgawi di masa lalu. Saat itulah ia menyadari bahwa orang-orang yang telah diberkati oleh Dewa Matahari itu seperti kecoa. Mereka sangat sulit dibunuh. "Semuanya minggir, perintah raja. Tidak seorang pun dari kalian yang sebanding dengannya." Gawain mendesah sambil mundur sambil melotot ke arah William. Pedang, gelatin, bergetar di tangannya seolah-olah tidak ingin lagi beradu dengan remaja berambut hitam itu untuk kedua kalinya. "Aku akan bertanya lagi. Kenapa? Jika kau melanjutkan pertanyaanmu, aku jamin kau, dan juga para kesatriamu, akan mati di sini hari ini. Jangan ganggu aku lagi. Akulah yang akan mengajukan pertanyaan, dan kau akan menjawabnya. Apa aku sudah menjelaskannya dengan jelas?" Sang raja menatap pemuda itu sebelum mengalihkan pandangannya ke lelaki tua di kejauhan. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya seolah memberitahu sang raja untuk tidak memprovokasi remaja berambut hitam yang kekuatannya tidak dapat ia pahami. "Baiklah," jawab sang raja. "Ajukan pertanyaanmu." Half-elf itu menatap sang raja selama 1 menit penuh sebelum mengajukan pertanyaannya. "Sudah berapa tahun aku diasingkan dari kota ini?" tanya William. 6 tahun, jawab sang raja. "Terakhir kali aku mendengar tentangmu adalah ketika kau bergabung dengan para prajurit Kastil Tintagel untuk mengusir para penyerbu yang telah memasuki daratan utama. Tidak ada orang yang selamat dari kastil yang kembali, dan mayatmu ditemukan di antara yang tewas. Apakah kau kembali untuk menghantui kami karena tidak memberimu pemakaman yang layak? Kau tidak memberi pemakaman yang layak untuk mayatku. Semua yang meninggal diberi pemakaman yang layak karena mereka meninggal sebagai pahlawan yang melindungi kerajaan. Mengenai mayatmu, Nyonya Danau memintanya. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan itu, tetapi karena aku tidak merasakan niat buruk apapun darinya, aku mengizinkannya untuk membawa mayatmu kembali bersamanya ke danau."
William mencubit pangkal hidungnya saat dia memikirkan kehidupan masa lalu Ashe. Saat itu, dia tidak tahu bahwa wanita yang dihormati semua orang di Camelot itu terpikat padanya. Selama masa remajanya, dia hanya memperhatikan Assedia setelah bersumpah bahwa dia akan menghabiskan hidupnya merawatnya setelah dia kembali ke Alfheim. Baiklah, apakah ada hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini? Tanya William. Ia sangat ingin pergi ke danau dan melihat apa yang telah dilakukan Ashe dengan mayatnya. Namun, instingnya mengatakan bahwa ia tidak boleh melakukan itu. Remaja berambut hitam itu merasa bahwa jika ia pergi menemui Ashe sekarang, ia mungkin akan menemukan sesuatu yang akan membuat keadaan menjadi canggung saat ia akhirnya menemukan cara untuk menghidupkannya kembali. Jadi, untuk menjaga kedamaian di masa depan keluarganya, ia memutuskan untuk melupakan masa lalu, dan membiarkan Nyonya Danau melakukan apapun yang diinginkannya dengan mayatnya. Sang raja menatap remaja berambut hitam itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Ia dapat merasakan bahwa anak laki-laki yang ada di depannya bukan lagi anak laki-laki berlinang air mata yang telah ia usir dari kotanya 6 tahun lalu. 3 diamond muncul, dan mendatangkan malapetaka di wilayah barat laut kerajaan, jawab sang raja. Ketiganya adalah wanita cantik, tetapi sihir mereka jauh melampaui sihir yang kita ketahui. Yang satu dapat mengendalikan kekuatan petir, sementara saudara kembarnya berteriak dengan suara gemuruh yang dapat menghancurkan gendang telinga orang-orang yang cukup dekat untuk mendengar teriakannya. Yang terakhir adalah makhluk seperti peri dengan rambut merah panjang. Dia memiliki sayap kupu-kupu emas di belakang punggungnya. Meskipun dia tidak seagresif 2 diamond lainnya, dia masih mampu memikat orang, membuat mereka bertarung satu sama lain. Kami baru saja kembali dari perang salib melawan mereka. Sayangnya, mereka terlalu kuat, jadi kami memutuskan untuk mundur. Dengan deskripsi yang begitu jelas, William dapat dengan mudah menebak identitas ketiga, Daemon, yang dibicarakan raja. Jadi, mereka juga ada di sini, pikir William dengan penuh minat. Kupikir kita semua akan menghadapi ujian masing-masing, jadi kurasa aku salah. Half-elf itu kemudian melihat ke wilayah utara saat seluruh tubuhnya diselimuti oleh petir. Sedetik kemudian, suara, keses, yang tajam mencapai telinga semua orang sebelum remaja berambut hitam itu menghilang dari tempatnya. Berdiri, sekarang setelah dia tahu di mana rekan-rekannya berada, William memutuskan untuk bersatu kembali dengan bawahannya terlebih dahulu. Ada sesuatu yang mengganggunya sejak raja menjawab pertanyaannya. 6 tahun sejak aku meninggalkan Camelot, renung William sambil membuat perhitungan di dalam kepalanya. Bukankah itu waktu yang sama ketika Asgard jatuh? Mungkinkah ini hanya kebetulan? Half-elf itu tidak tahu jawaban atas pertanyaannya. Yang dia tahu adalah bahwa dia perlu menemukan cara untuk menyelesaikan ujian sebelum dia marah, dan kembali ke Camelot untuk mulai membunuh orang bab 1166 dunia yang mengulang siklus kematian dan kelahiran kembali yang berkelanjutan. Tuan, seru Astrape begitu merasakan kehadiran William menuju ke arah mereka. Dia dan Bronte menyalahkan diri mereka sendiri karena kehilangan jejaknya di dalam kabut. Di sisi lain, Titania masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tetapi dia merasa lebih rileks sekarang setelah merasakan kehadiran William juga. Beberapa detik kemudian, sambaran petir turun beberapa meter dari 3 dewa semu yang telah mengusir Raja Camelot. Begitu William muncul di depan mereka, Astrape segera memeluknya dan meremasnya erat-erat. Bronte melakukan hal yang sama, dan segera half-elf itu terjepit di antara 2 dewa cantik itu, sementara Titania menonton dari samping sambil merenung. Sebagian dari dirinya ingin ikut bersenang-senang, sementara separuh lainnya hanya ingin mengamati bagaimana tuannya akan bereaksi terhadap 2 wanita yang terlalu bersemangat, yang memperlakukannya seperti roti burger. Setelah beberapa menit, kedua dewa itu akhirnya merasa kenyang, dan membiarkan remaja berambut hitam itu beristirahat sejenak. Tuan, kami sudah mencari Anda selama hampir sebulan. Bronte melaporkan. Meskipun aku mencoba meyakinkan adikku bahwa Anda mungkin berada di domain lain untuk menjalani ujian, dia tetap tidak mau mendengarkan dan hampir memulai genosida sepihak dengan manusia di alam ini. Astrape berpura-pura tidak mendengar kata-kata adiknya dan menyibukkan diri dengan memandangi awan-awan di langit seolah-olah awan-awan itu menyimpan jawaban atas misteri kehidupan. William terkejut dengan penemuan ini. Dia baru berada di dunia ini selama hampir 1 jam, sementara bawahannya sudah berada di sana selama hampir sebulan, yang sungguh gila. Pada saat itulah Half-Elf menyadari bahwa Black Phoenix tidak ditemukan dimanapun. Di mana Seperon?
William bertanya setelah melihat sekeliling. Apakah dia tidak bersama kalian bertiga? Kali ini, giliran Titania yang menjawab. Awalnya kami mengira Seperon bersamamu, jadi kami tidak terlalu khawatir tentangnya. Lagi pula, dia sudah menjadi dewa semu. Tidak ada seorang pun di alam eksistensi ini yang dapat mengancam hidupnya. William mengangkat alisnya saat mendengarkan laporan Ratu Peri. Apa maksudmu dengan alam eksistensi? William bertanya. Bronte dan Titania juga menggunakan kata alam, jadi dia ingin memastikan apakah firasatnya benar. Tuan, dunia ini setengah nyata dan setengah ilusi, jawab Astrape sebelum Ratu Peri sempat menjawab. Itu benar karena mengikuti alur waktu tertentu, dan setengah ilusi karena kita semua tahu bahwa ini tidak nyata. Meskipun mungkin terdengar kontradiktif, dunia ini mencoba menggambarkan sesuatu yang telah terjadi. Namun, itu terjebak dalam lingkaran tak terhingga. Titania kemudian menyela penjelasan Astrape saat ia memberitahu William kesimpulan yang telah ia buat. Tuan, singkatnya, dunia ini mengulang siklus kematian dan kelahiran kembali yang terus-menerus, jawab Titania. Saya menduga bahwa ujian kita adalah tentang membiarkan waktu di dunia ini terus bergerak maju, alih-alih memutar balik dirinya sendiri. William masih mencoba memahami situasi mereka, tetapi ia mulai memahami intinya. Jadi, singkatnya, kita hanya perlu menemukan cara untuk membiarkan waktu mengalir maju lagi, kan? Tanya William. Dengan begitu, lingkaran waktu yang tak terbatas akan terputus. Astrape, Bronte, dan Titania semua menganggukkan kepala serempak. Meskipun mereka tidak tahu apa yang menyebabkan dunia selalu kembali ke momen waktu yang tetap, mereka percaya bahwa selama mereka semua bekerja sama untuk memecahkan misteri itu, mereka semua akan mampu melewati ujian Boreas dengan gemilang. Tapi, ini aneh. Bronte mengerutkan kening. Kurasa kita tidak berada di Hestia. Setidaknya, saat ini aku tidak merasakan hubungan apapun dengan Hestia. Mungkinkah kabut itu punya semacam tipu daya? Tanya Astrape. Aku tinggal di dalam Dungeon sepanjang hidupku. Ini adalah sesuatu yang sangat baru bagiku. Benar, Titania menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sebagai Ratu Peri, terkadang aku akan keluar dari Tirna Nok saat aku bosan. Meskipun aku tidak yakin 100%, setiap wilayah terlarang punya kekhasannya sendiri. Siapapun yang memasuki Tirna Nok berhenti menua, tetapi saat mereka meninggalkan batasnya, usia mereka akan menyusul mereka. Beberapa manusia fana yang mengejar kehidupan abadi sering mencoba peruntungan mereka di wilayahku. Akan tetapi, mereka hanya bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan jika mereka bertahan hidup cukup lama untuk menikmati umur panjang mereka. Titania terkekeh geli karena ia telah melihat banyak manusia meninggal di Tirna Nok karena keinginan mereka untuk hidup abadi. Akan tetapi, alih-alih umur panjang, yang mereka temukan di Tirna Nok adalah cara yang panjang dan menyakitkan untuk mati. Ketika aku berada di tempat suci ketujuh, aku jatuh ke sungai Samsara dan dikirim ke dunia yang mengembara dalam kehampaan, kata William setelah beberapa menit hening. Itu adalah tempat di mana mereka yang untuk sementara waktu lolos dari siklus kematian dan kelahiran kembali berkumpul. Mungkin, Titania benar. Ini mungkin memang salah satu fitur unik dari domain ini yang menghalangi orang-orang mencapai Hyperborea. Ketiga wanita itu menatap tuan mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak ingin terjebak dalam lingkaran tak terbatas, jadi mereka memutuskan untuk memberitahu William semua yang telah mereka alami sejauh ini. Jadi 3 hari yang lalu, kalian mendapati diri kalian berdiri di lokasi yang sama setelah kalian keluar dari kabut, gumam William sambil mengusap dagunya. Selama kalian di sini, kalian semua menjelajah ke berbagai arah untuk mencoba menemukanku, tetapi pencarian kalian tidak membuahkan hasil apapun. Kalian juga tidak menemukan Seperon, jadi kalian semua mengira dia bersamaku. Ketiga wanita itu mengangguk sebagai konfirmasi. Jadi, apakah kalian menemukan sesuatu yang menarik ketika kalian semua dengan panik mencoba menemukanku? Tanya William. Ketiga wanita itu saling bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala. Ada beberapa tempat menarik, jawab Titania. Namun, kami semua menganggap bahwa tempat-tempat ini akan membawa kami ke alam eksistensi yang berbeda, jadi kami tidak berani memasukinya begitu saja. Terjebak dalam lingkaran tak terbatas mungkin buruk, tetapi terjebak di suatu tempat secara permanen adalah sesuatu yang tidak ingin terjadi, komentar Astrape dari samping. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk terus mencari Anda,
Tuan, sebelum kami membuat keputusan tentang apakah kami harus mencoba tempat-tempat ini atau tidak. William memejamkan mata sambil merenungkan tindakan mereka selanjutnya. Entah mengapa, ia punya firasat bahwa tempat-tempat menarik yang dibicarakan ketiga wanita itu mirip dengan pohon ek besar yang mengarah ke Alfheim, tempat Asedia dan para peri tinggal. Setelah beberapa pergumulan internal, Half-Elf akhirnya memutuskan bahwa tidak akan ada yang berubah jika ia tidak mengambil kesempatan, jadi ia menatap bawahannya dengan ekspresi serius di wajahnya sebelum memberikan jawabannya. Bawa aku ke tempat-tempat itu, perintah William. Kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah aku melihatnya sendiri. Sesuai keinginan Anda, Tuan. Bab 1167 sudah lama tak berjumpa, Bibi. Ini salah satu tempat itu, Tuan, kata Astrape sambil berdiri di samping tuannya. William mendesah dalam hatinya karena ia sudah punya firasat bahwa Astrape akan membawanya ke tempat ini. Tempat itu tak lain adalah pohon oak tua yang menghubungkan Midgard dengan Alfheim, tanah para peri. Dulu, ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk bisa menyeberangi kedua dunia itu, tetapi kini Half-Elf itu tahu bahwa, jika ia menginginkannya, ia bisa membuka portal itu dan melangkah ke tanah peri kapan saja. Apakah kita akan memasukinya, Tuan? Tanya Titania. Aku bisa merasakan kekuatan alam yang kuat di sisi lain pintu gerbang ke alam lain ini. William menggelengkan kepalanya. Tidak, bawalah aku ke tempat-tempat lain yang mirip dengan ini. Aku akan memutuskan setelah memeriksa semuanya. Dimengerti, kata Astrape sambil memegang tangan kanan William. Permisi, Memem. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Sesaat kemudian, keempatnya diselimuti oleh sambaran petir dan melesat ke langit, dan menuju ke lokasi lain. Beberapa detik kemudian, mereka tiba di tebing yang menghadap jurang yang dalam, yang dasarnya tidak terlihat. Ini tempat kedua, Master, Astrape melaporkan. William menyipitkan pandangannya karena dia bisa merasakan daya tarik yang kuat datang dari jurang tak berdasar di depannya. Perasaan ini mirip dengan pohon oak yang mengarah ke Alfheim, renung William. Ini mungkin mengarah ke alam yang berbeda, tetapi aku tidak tahu di mana itu. Setelah mengamati jurang dengan saksama selama beberapa saat, dia sekali lagi memerintahkan Astrape untuk membawanya ke tempat-tempat di mana mereka telah merasakan keunikan yang sama di dalam Midgard. Secara keseluruhan, mereka menemukan 8 lokasi yang menandakan bahwa mereka dapat mengunjungi 8 tempat berbeda. William tidak tahu apakah ini hanya kebetulan, tetapi ada sesuatu yang memberitahunya bahwa dia sudah memiliki gambaran tentang kemana tempat-tempat itu akan membawanya. Menurut Astrape, time loop akan terjadi setiap 3 minggu. Lingkaran tak terbatas ini akan terus berlanjut hingga mereka menemukan cara untuk membiarkan waktu yang macet itu bergerak maju. Ini cukup merepotkan, pikir William sambil merenungkan tindakan selanjutnya. Jika firasatku benar, jalur-jalur ini mengarah ke 8 alam lainnya. Agar waktu dapat terus maju, aku perlu menemukan alasan mengapa lingkaran waktu itu terjadi. Hanya dengan memahami penyebabnya, aku akan dapat menemukan solusi untuk masalah ini. Remaja berambut hitam itu kemudian mendiskusikan rencananya kepada bawahannya, dan ketiga wanita itu tidak keberatan. Mereka juga memikirkan hal yang sama. Jadi, kemana kita harus pergi pertama, Tuan? Tanya Titania. Haruskah kita tetap di sini di pesawat ini dan menunggu 3 minggu sebelum kita pindah ke lokasi berikutnya? William mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dengan tinggal di Midgard selama 3 minggu, mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mencari alasan terjadinya time loop. Namun, jika mereka semua berpisah, akan sulit bagi satu orang untuk melintasi seluruh wilayah, mencari petunjuk jika mereka sendirian. Selain itu, orang-orang di alam eksistensi lain tidak akan mengabaikan kehadiran mereka. Half-Elf cukup khawatir jika Astrape, Bronte, dan Titania muncul di tempat-tempat seperti Asgard, Vanaheim, Jotunheim, dan Muspelheim. Mereka akan diserang oleh makhluk-makhluk kuat yang kekuatannya bahkan mungkin melampaui mereka sendiri. Setelah merenung selama beberapa menit, William memutuskan untuk bermain aman dan meminta semua orang untuk tetap bersama untuk sementara waktu. Dengan begitu, mereka akan dapat menjelajahi lebih banyak tempat, dan melaporkan temuan mereka satu sama lain. Hal itu juga akan memungkinkan mereka untuk menemukan kemungkinan penyebab time loop jika mereka semua bertukar pikiran bersama. Kita akan tetap di sini di pesawat ini untuk saat ini, perintah William. Kalian bertiga menyebar ke arah yang berbeda dan mencari petunjuk. Kalian dapat melapor kepadaku di kota ini.
Remaja berambut hitam itu menempelkan ujung jarinya di dahi ketiga wanita itu untuk memberitahu mereka lokasi Camelot. Meskipun dia tidak menyukai kota tempat dia dibesarkan hingga remaja awal, dia tahu lebih banyak tentang lingkungannya dibandingkan dengan ketiga dewa, yang masih asing dengan dunia ini. Temui aku 3 hari sebelum time loop terjadi, perintah William. Sekarang, pergi. Baik, Tuan. 3 garis cahaya terbang ke arah yang berbeda saat mereka mematuhi perintah William. Half-elf itu kemudian mendesah sebelum menggunakan skill Lightning Strider-nya untuk kembali ke Camelot, untuk memecahkan misteri Infinity Loop yang mengganggu alam eksistensi ini. Tanda pisah tanda hubung. Di gerbang Camelot, para penjaga menatap dengan cemas saat remaja berambut hitam itu muncul di hadapan mereka. Ia berjalan melewati gerbang tanpa halangan karena tidak ada satupun penjaga yang berani menghalangi jalannya. Mereka telah melihat bagaimana William menghadapi Night Gawain, dan tahu bahwa orang-orang biasa seperti mereka bukanlah tandingan bagi sihir hitamnya. Tempat ini masih semarak seperti biasanya, gumam William sambil berjalan menuju pusat kota. Banyak orang berjalan-jalan di jalan dengan senyum di wajah mereka. Mereka saling memanggil karena mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun, yang merupakan hal yang sangat umum di dalam tembok Camelot. Saat remaja berambut hitam itu berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan, beberapa orang menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang memanggilnya dan hanya melihatnya sebagai salah seorang asing yang datang dari negeri jauh. William menyadari bahwa dirinya sedang diikuti, tetapi dia tidak mempedulikan orang-orang yang dikirim oleh ayahnya atau penyihir yang bertugas sebagai penyihir istana negara. Tepat saat Half-Elf berjalan melewati tempat-tempat yang dulu sering dikunjunginya, yang biasa dia kunjungi saat dia masih anak-anak yang mudah tertipu yang hanya ingin mendapatkan pengakuan dari ayahnya, sebuah sosok berjubah muncul beberapa meter darinya. Mereka berada di dalam gang, jadi tidak ada orang lain di sana selain mereka. Meskipun jubah itu menutupi wajah orang itu, jubah itu tidak menyembunyikan helaian rambut perak panjang yang mengintip dari baliknya. "Selamat datang kembali, Will," kata sosok berjubah itu dengan kelembutan dan kasih sayang. "Aku merindukanmu." William tidak menjawab dan hanya menatap orang yang diam-diam memperlakukannya dengan cinta dan perhatian saat dia masih di Camelot. Saat itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai ibu baptisnya saat dia masih kecil, tetapi setelah tumbuh dewasa, dia mengetahui identitas aslinya, yang selama ini disembunyikannya karena alasan yang hanya dia yang tahu. "Sudah lama, Bibi," jawab William. "Anehnya, aku tidak merasakan hal yang sama sepertimu." "Jangan katakan hal-hal yang menyakitkan, Will. Apa kau lupa bagaimana aku menyayangimu saat kau masih kecil? Seberapa besar aku mencintaimu? Jika kau benar-benar mencintaiku, seharusnya kau mengatakan siapa dirimu sebenarnya. Sudah terlambat untuk memainkan peran ibu, Bibi." Desahan keluar dari bibir wanita itu sebelum ia melepaskan tudung yang menutupi wajahnya. Sesaat kemudian, seorang wanita cantik, yang bermata biru dan berambut peraknya dapat dengan mudah memikat pria yang kemauannya lebih lemah darinya, terpampang di depan matanya. Dia tidak lain adalah peri dan penyihir yang mempesona, Morgan Le Fay, yang juga merupakan ibu kandung William, yang telah melahirkannya di Midgard, bab 1168. Sudahkah kau mendengar tentang 9 alam? William duduk menghadap peri berambut perak di depannya di salah satu penginapan paling terkenal di kota Camelot. Saat ini, ia perlu mengumpulkan informasi, dan tidak ada orang yang lebih baik untuk ditanyai selain orang di depannya saat ini. Di masa lalu, penyihir cantik itu telah memainkan peran besar dalam hidupnya. Ia ada di sana saat ia kesepian, ia ada di sana saat ia merasa sedih. Namun, ia tidak ada di sana saat ayahnya mengasingkannya dari Camelot dan mengirimnya ke Kastil Tintagel untuk menjalani sisa hidupnya. "Apakah kau masih menyimpan dendam tentang apa yang terjadi saat itu?" tanya Morgaine. "Tidak ada yang bisa kulakukan, Will. Maaf, tapi tanganku terikat saat itu." Catatan penulis, untuk mencegah kebingungan antar karakter dalam cerita, Morgan Le Fay akan dipanggil Morgaine untuk segmen dialog dalam cerita ini. "Itu tidak penting lagi," jawab William. "Orang yang kau sayangi sudah lama meninggal. Mayatnya ada di tangan Lady of the Lake. Orang yang berdiri di hadapanmu hari ini adalah orang yang berbeda. Aku akan sangat menghargai jika kau tidak memanggil namaku dengan sayang." Morgaine menggelengkan kepalanya karena kecewa sebelum menatap remaja berambut hitam, yang matanya yang keemasan memancarkan kekuatan. "Apa yang kau katakan itu benar," jawab Morgaine. "Putraku sudah meninggal dalam pertempuran,
tetapi bahkan jika kau telah mengambil wujud itu, tidak salah lagi bahwa kaulah yang aku lahirkan. Benarkah, hubungan kita terputus saat putramu meninggal? Sekarang aku memiliki ibu yang berbeda, di tempat dan waktu yang berbeda. Kau mengatakan beberapa hal yang sangat menarik. Baiklah, karena kau tidak ingin aku memanggilmu dengan sayang, aku akan memanggilmu William saja. Apakah itu tidak masalah? Half-elf itu mengangguk. Jika dia masih William yang belum dirusak oleh kegelapan, dia mungkin masih akan bersikap sopan kepada Morgaine yang telah membesarkannya sebagai ibu baptis, bukan seorang ibu. Namun, kini, semua itu sudah berlalu, dan ia tak ingin lagi berkutat pada kenangan menyakitkan yang telah dilupakannya saat Wendy membawa jiwanya ke Asgard. Aku punya pertanyaan, kata William. Apakah kau menyadari adanya time loop yang terjadi di alam ini? Time loop yang mana yang kau bicarakan? Morgaine mengerutkan kening. Melihat ekspresinya, William yakin bahwa ia benar-benar tidak tahu tentang infinite time loop yang terjadi di dunia. Kurasa ia bukanlah Morgaine yang sebenarnya, pikir William. Semua orang di dunia ini hanyalah avatar yang memainkan peran mereka sesuai aturan dunia ini. Mereka tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam time loop dan menjalani hidup mereka dalam lingkaran setan yang sama. Entah mengapa, William merasa kasihan pada wanita yang dulunya adalah ibu kandungnya, dan dianggap sebagai salah satu makhluk terkuat di Midgard. Melihat tatapan kasihan yang diberikan remaja berambut hitam itu, kerutan di wajah Morgaine semakin dalam, saat dia mencoba mencari tahu apa yang ingin dikatakan half-elf itu. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki lebih dalam kata-katanya sebelumnya, William mengajukan pertanyaan lain yang membuatnya mengesampingkan masalah time loop untuk sementara waktu. Apakah ada sesuatu yang tidak pada tempatnya akhir-akhir ini? Tanya William, sesuatu yang belum pernah kamu perhatikan di alam ini. Sebelumnya, Morgaine mengangguk. Ada, apa itu? Kamu. Kali ini, giliran William yang mengerutkan kening. Itu kemudian membuatnya menyadari bahwa dia telah salah mengajukan pertanyaan, jadi dia memutuskan untuk mencobanya lagi. Selain aku dan 3 daemon yang muncul baru-baru ini, apakah ada hal lain yang berbeda? Tanya William. Ada kelainan apapun yang tampak salah bagimu? Morgaine mengetuk bagian atas meja dengan ujung jarinya sambil menatap William dengan rasa ingin tahu yang besar. Dia tidak lagi menatapnya dengan kelembutan dan kasih sayang, tetapi seperti seorang penyihir yang sedang melihat beberapa artefak atau bahan langka yang tidak sengaja dia temukan. Ada beberapa tempat di mana aku merasakan kekuatan yang berbeda, jawab Morgaine. Aku pergi ke salah satunya sehari yang lalu dan menemukan sesuatu yang menarik. Penyihir berambut perak itu menatap wajah William seolah menunggu perubahan apapun yang muncul dalam ekspresinya. Aku menemukan pintu masuk ke dunia yang berbeda, kata Morgaine setelah melihat ketidakpedulian William, berharap itu akan memicu semacam reaksi dalam dirinya. Apakah kamu pernah mendengar tentang 9 alam? William mengangguk. Aku tahu itu. Yah, jalan setapak itu mengarah ke alam yang sama, jelas Morgaine. Aku pernah mengunjungi Alfheim di masa lalu, juga Vanaheim, tetapi melihatmu, sepertinya kamu juga pernah ke sana, bukan? Ya, menarik sekali. Ekspresi Morgaine tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke arah kastil Camelot. William juga menoleh ke arah kastil pada saat yang sama. Keduanya adalah individu yang kuat, dan dapat dengan mudah merasakan fluktuasi magis di sekitar mereka. Saat ini, di dalam kastil, formasi magis yang hebat mulai lepas kendali. Jika tidak segera dihentikan atau dikendalikan, itu dapat menyebabkan kehancuran total kastil Camelot. Apa yang dilakukan si tua bodoh, Merlin, apa yang kau lakukan saat ini? Morgaine mengerutkan kening sambil berdiri dengan tergesa-gesa. Kita bicara nanti saja, William. Sebaiknya aku memeriksa keadaan sebelum tempat ini berubah menjadi abu. Sesaat kemudian, sang penyihir berubah menjadi burung hantu dan terbang lurus menuju kastil di kejauhan. Setelah pergumulan batin yang singkat, William memutuskan untuk mengikutinya juga. Saat ini, ia sedang mencari petunjuk yang akan memungkinkannya menghentikan time loop yang berulang, dan setiap ketidaknormalan bisa menjadi petunjuk yang akan memberinya jawaban yang ia cari. Tepat saat burung hantu dan half-elf hendak mencapai kastil, keduanya terhempas oleh gelombang kejut kuat yang meletus dari langit di atas kastil. Pada menit terakhir, Merlin telah mengirim formasi yang tak terkendali itu ke surga untuk menyelamatkan orang-orang, dan kota itu, dari kehancuran total bab 1169 kau baru saja menggaruknya. Setelah insiden dengan Merlin,
Morgan mengundang William untuk ikut dengannya ke villa yang terletak di sisi timur kota. Karena half-elf itu tidak punya hal lain untuk dilakukan, ia memutuskan untuk menerima undangannya. Saat ini prioritasku adalah mengumpulkan informasi, pikir William sambil terbang di belakang burung hantu yang perlahan turun ke tanah. Sebaiknya lihat apa yang direncanakan penyihir ini. Morgan kembali ke wujud aslinya setelah ia mendarat di dekat gerbang sebuah tempat tinggal. Remaja berambut hitam itu menatap villa itu dengan tatapan ingin tahu. Ia yakin bahwa ia belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun, karena ia tidak merasakan niat jahat dari penyihir cantik yang pernah menjadi ibunya, ia memutuskan untuk mempercayainya sekali saja dan menerima undangannya. Begitu mereka memasuki gerbang, suara teriakan penuh tekad mencapai telinga mereka berdua. Di kejauhan, seorang anak laki-laki muda berambut pirang mengayunkan pedang kayu, sementara seorang kesatria tua berdiri di sampingnya. Cukup mudah untuk mengatakan bahwa sang kesatria sedang mengajari anak muda itu cara menggunakan pedangnya dengan benar. Morgan tersenyum dan meraih tangan William sebelum menuntunnya ke arah anak muda itu, yang masih fokus pada ayunan latihannya. Sang kesatria telah memperhatikan Morgan dan mengangguk singkat sebelum mundur beberapa langkah. Remaja berambut hitam itu memperhatikan saat anak muda itu berlatih dengan ekspresi penuh tekad di wajah mudanya. Wajah anak laki-laki itu sudah memerah, dan keringat menetes di dahinya saat mengayunkan pedang, dan berteriak pada saat yang sama. Bukankah dia hebat? Morgan bertanya dengan suara yang hanya bisa didengar William. Dia pasti akan menjadi kesatria hebat suatu hari nanti. Mungkin, jawab William dengan santai. Atau mungkin dia akan mati sebelum menjadi seorang kesatria. Morgan cemberut saat dia dengan ringan mendorong William untuk menunjukkan ketidaksenangannya, tetapi half-elf itu bahkan tidak bergeming setelah didorong oleh peri yang mempesona, yang dapat menjerat pria manapun untuk mengabdikan hidupnya padanya. Mungkin mendengar kata-kata William, bocah itu menoleh ke samping. Ekspresinya yang memerah segera berseri-seri ketika dia melihat Morgan dan bergegas berlari ke arahnya. "Ibu!" teriak bocah itu sambil merentangkan tangannya lebar-lebar. Morgan tersenyum ketika dia mengangkat bocah itu dan memeluknya erat-erat. Pada saat itulah dia melihat bahwa bocah itu memiliki mata abu-abu, mirip dengan warna matanya ketika dia masih di Midgard. Meskipun warna rambut bocah itu pirang, dan warna rambutnya perak, dia tidak ragu bahwa bocah lelaki di pelukan Morgan adalah adik laki-lakinya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Berapa umurnya?" tanya William. Morgan tersenyum. 9. Anak laki-laki itu menatap ibunya sebelum mengalihkan perhatiannya ke remaja berambut hitam yang baru pertama kali dilihatnya. "Ibu, siapa dia?" tanya anak laki-laki itu. Dia tidak lain adalah kakakmu." Morgan menghentikan ucapannya sebelum mengoreksi ucapannya. "Namanya William. Kalau ibu suka, ibu bisa memanggilnya kakak." "William, ini Mordred, anakku." Catatan penulis, agar tidak menimbulkan masalah dalam penyebutan nama, saya memutuskan untuk memanggil Mordred saja, bukan Mordred. "Kakak," panggil Mordred kepada William sambil tersenyum. Namun, half-elf itu mengabaikan anak laki-laki itu dan menatap Morgan, seolah menuntut penjelasan. Senyum di wajah Morgan menegang saat melihat tatapan tajam William. "Kamu kembali berlatih, nak," kata Morgan sambil mencium pipi Mordred. "Ada beberapa hal yang harus dibicarakan dengan William." Mordred mencium ibunya sebelum berlari ke arah mentornya untuk melanjutkan latihan pedangnya. Morgan menatap putranya dengan mata penuh kasih sayang sebelum memberi isyarat agar William mengikutinya. Keduanya berjalan tanpa suara di lorong-lorong villa hingga mereka mencapai lantai 2. "Mordred juga putranya," kata Morgan lembut seolah ingin mengubah suasana saat ini antara dirinya dan William. "Karena ratu masih belum bisa memberinya pewaris, aku merayunya untuk kedua kalinya, dan Mordred lahir. Namun, tidak sepertimu, raja memutuskan untuk mengakuinya sebagai anak angkatnya. Itu dilakukan agar ratu bisa menjaga martabatnya." "Semacam martabat," dengus William. "Jujur saja, kau hanya ingin menabur garam di wajah ratu bahwa dia tidak bisa melahirkan seorang anak." "Sungguh kasar, itu bukan niatku." "Jadi, apa niatmu?" "Kau melakukannya hanya untuk menggaruk gatal." Morgan mendesah karena William tidak menahan kata-katanya saat dia menyatakan pendapatnya. "Bahkan jika kau tidak mengakuinya, kau masih menyimpan dendam," kata Morgan. "Apakah karena aku berbohong dan tidak memberitahumu bahwa aku adalah ibumu? Atau karena ayahmu menjaga jarak denganmu? Itu juga sebabnya kau berselisih dengannya di gerbang, bukan?"
William menggelengkan kepalanya. Aku yang dulu tidak menyimpan dendam padamu atau dia. Aku yang dulu bodoh dan percaya pada akhir yang bahagia. Dia pikir jika dia bekerja cukup keras dan memperoleh cukup banyak pahala, pria yang duduk di atas tahta akan memujinya dan mengakuinya sebagai putranya. Kalau dipikir-pikir lagi sekarang, aku merasa jijik dengan diriku sendiri karena betapa bodohnya aku. Tidak, diriku yang dulu tidak menyimpan dendam padamu, atau ayahku. Yang menyimpan dendam adalah aku yang sekarang. Morgan tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat tangannya untuk menangkup wajah tampan William. Kau sangat terluka, kata Morgan. Aku tahu mungkin sudah terlambat untuk mengatakan apapun, tetapi aku minta maaf. Seharusnya aku memberitahumu siapa aku sebenarnya. Seharusnya aku lebih peduli padamu. Aku minta maaf karena telah menyakitimu. William memejamkan matanya. 2 menit kemudian, dia dengan lembut menyingkirkan tangan lembut dan halus yang menyentuh wajahnya. Baiklah, aku akan menerima permintaan maafmu, jawab William. Tetapi, hubungan kita berakhir di sini. Kau tidak akan lagi menganggapku sebagai anakmu, dan aku tidak akan lagi menganggapmu sebagai ibuku. Seperti yang kukatakan sebelumnya, William yang kau kenal sudah meninggal. Morgan mendesah sebelum menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dimengerti. Sekarang, mari kita bicarakan alasanmu datang ke sini. Apakah kau berencana untuk membalas dendam pada ayahmu karena mengusirmu dari Camelot? William mengangkat bahu. Itu tergantung pada suasana hatiku. Morgan mengerutkan kening saat dia dan William tiba di balkon kediamannya. Sebelumnya, kau mengatakan sesuatu tentang time loop, kata Morgan. Bisakah kau menjelaskannya lebih lanjut? Sudut bibir William melengkung membentuk senyum. Ia setengah tergoda untuk memberitahu penyihir cantik itu bahwa dunia yang ia tinggali ini tidak nyata, tetapi hanya bagian dari dunia yang berasal dari masa lalu yang jauh. Kenapa tidak? Kata William dengan nada menggoda saat ia duduk tanpa diundang di kursi yang menghadap ke taman villa. Aku juga butuh pendapatmu tentang topik ini, jadi sebaiknya kau duduk saja. Kata-kata menggoda William membuat Morgan merasa bahwa remaja berambut hitam itu sedang mengolok-oloknya. Meski begitu, rasa ingin tahunya telah menguasainya, jadi ia memutuskan untuk mendengarkan apa yang dikatakannya. Ia adalah penyihir yang kuat dan apapun yang berhubungan dengan fenomena magis adalah topik yang tidak dapat ia hindari. Half-elf itu menyaksikan dengan geli saat penyihir peri itu duduk di seberangnya untuk mendengarkan apa yang dikatakannya. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Morgan yang asli saat dia mengetahui bahwa dia, dan juga orang-orang di dunianya, hanya ada untuk menjadi bagian dari percobaan William untuk mencapai domain terlarang Hyperborea bab 1170 menyelesaikan masalah lama. Biar ku jelaskan, teman-temanmu terjebak di semacam domain dan mereka perlu menemukan kunci yang akan mencegah dunia kembali ke titik waktu tertentu, kata Morgan. Karena itulah lingkaran waktu itu muncul. William mengangguk. Benar, lalu apa yang kau lakukan di sini? Karena kunci untuk memperbaiki lingkaran waktu itu ada di alam eksistensi ini. Kerutan di alis Morgan semakin dalam saat ia mendengarkan jawaban William. Setelah beberapa menit terdiam, peri penyihir itu menggelengkan kepalanya dan bersandar di kursinya. Menurutku ceritamu sulit dipercaya, kata Morgan. Bagaimana kuncinya bisa ada di Midgard? Mungkin kau harus pergi ke Asgard atau Vanaheim. Para dewa mungkin menyimpan jawaban untuk masalahmu. Ah, aku berencana untuk melakukannya nanti, jawab William. Untuk saat ini, aku memutuskan untuk tinggal di Midgard dan menyelidiki. Bolehkah aku menggunakan rumahmu sebagai markasku untuk sementara waktu? Aku tidak keberatan, tapi dengan satu syarat. Morgan tersenyum nakal. Aku ingin kau bermain dengan Modred sekali sehari. Tidak, terima kasih. Kalau begitu kesepakatannya batal. William menyeringai sebelum berdiri. Dia hanya mengatakan bahwa dia berencana untuk tinggal di kediaman Morgan karena iseng, tetapi itu tidak berarti dia tidak punya pilihan lain. Melihat remaja berambut hitam itu berencana untuk pergi, Morgan buru-buru menghentikannya dengan memegang lengannya. Tolong, bermainlah dengannya selama 3 hari saja, jawab Morgan. Setelah 3 hari, turnamen ksatria akan diadakan di kastil, dan Modred akan dibawa ke kastil untuk dibesarkan oleh Ratu Guinevere. Oh, dia tidak keberatan membesarkan anak yang tidak dibesarkan di rahimnya. William mengangkat alis. Ratu memang baik hati. Morgan menggelengkan kepalanya. Ini hanya kompromi antara kedua belah pihak. Karena dia tidak punya anak,
Raja berpikir bahwa akan menjadi ide yang bagus jika Modred dibesarkan olehnya karena aku tidak selalu berada di Camelot. Kau sudah tahu bahwa aku tidak bisa tinggal di alam manusia untuk jangka waktu yang lama. Aku tidak tahu, jawab William. Kau tidak pernah memberitahuku itu. Ya, itu salahku. Aku minta maaf karena menjadi ibu yang tidak baik. Setidaknya kau tahu kesalahanmu. William menoleh untuk melihat peri penyihir dengan ekspresi serius di wajahnya. Kau mengatakan bahwa turnamen ksatria akan diadakan 3 hari dari sekarang. Morgaine mengangguk. Turnamen ini diadakan setiap 3 tahun, dan juaranya akan menjadi salah satu ksatria meja bundar. Kebetulan sekali ini adalah tahun ketiga sejak turnamen terakhir diadakan. Wajah peri yang mempesona itu tiba-tiba tersadar ketika dia menatap William dengan senyum jahat. Aku masih ingat, saat itu, kau berlatih keras agar bisa mengikuti turnamen ksatria dan menjadi juaranya. Benar, kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan menendang diriku yang dulu dan menyuruhnya berhenti bersikap bodoh dan menjalani hidupnya untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk orang yang duduk di singgasana bodoh itu, yang menganggap dirinya sebagai pusat dunia. Morgaine terkekeh. Tapi, dia adalah pusat dunia. Setidaknya, di negara ini, kata-katanya adalah hukum. Kehidupan setiap orang akan naik turun tergantung pada keinginannya. Tawa penyihir itu langsung berhenti saat melihat seringai yang terpampang di wajah William. Tunggu. Jangan bilang kau berencana untuk mengikuti turnamen. Morgaine bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kenapa tidak? Jawab William. Anggap saja itu seperti membiarkan diriku yang dulu mewujudkan mimpinya yang bodoh. Selain itu, sang juara akan mendapatkan hak istimewa untuk menantang salah satu ksatria dalam duel 1 lawan 1, kan? Rasa dingin menjalar di tulang punggung Morgaine saat ia menatap mata emas William yang bersinar jahat. Jelas, Half-Elf berencana untuk menyergap di turnamen untuk membuat masalah bagi semua orang. Sayangnya baginya, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Tanda pisah tanda hubung. Keesokan harinya, kakak, ibu bilang kau pandai menggunakan pedang, kata Modred sambil menatap remaja berambut hitam yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Bisakah kau mengajariku? Tidak, jawab William. Kau sudah punya mentor, kau harus memintanya untuk mengajarimu. Tapi, hari ini adalah hari liburnya. Bukan masalahku. Modred cemberut sambil mengayunkan pedang kayunya beberapa kali untuk mengubah suasana. Hatinya, katakan, kakak, apakah kau sudah menikah? Tanya Modred. William mengangkat alis karena ia tidak menyangka bocah nakal itu akan menanyakan pertanyaan seperti ini. Ya, jawab William. Kenapa? Itu karena kau tampan seperti ayahku, kata Modred. Aku yakin putri-putrimu juga akan sangat cantik. Aku punya ide bagus. Bagaimana kalau aku menikahi putri-putrimu saat aku besar nanti, kakak? Kenangan tentang Raizel, serta putri-putrinya yang menggemaskan, Maple dan Cinnamon, berkelebat di depan mata William. Hanya memikirkan bocah pirang di depannya menikahi putri-putrinya membuatnya ingin memukul Modred. Sesaat kemudian, senyum jahat muncul di wajah William saat dia memanggil tongkat kayunya yang sudah lama tidak digunakannya, muncul di tangannya. Aku berubah pikiran, kata William. Aku akan mengajarimu cara menjadi seorang ksatria. Benarkah? Tanya Modred sambil menatap William dengan penuh harap. William mengangguk seperti seorang kakak yang baik, yang tangannya gatal untuk menghajar seseorang yang berpikir untuk menikahi putri-putrinya yang berharga dan menggemaskan. Tentu saja, jawab William. Tetapi, seorang ksatria hanya belajar tentang pertarungan yang sebenarnya. Jika kau ingin belajar, kau harus bertarung dan belajar dari pengalaman. Modred menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Sebenarnya, aku sudah memberitahu mentorku bahwa aku sudah bosan dengan ayunan latihan. Aku ingin merasakan pertarungan yang sebenarnya, tetapi dia berkata bahwa aku masih terlalu muda untuk itu. Omong kosong sekali. Pria sejati belajar dari medan perang. Mereka yang mengayunkan pedang kayu mereka di vila-vila yang terlindung dianggap sampah. Kakak, kau mengerti aku. William menunjukkan senyum yang akan membuat model pasta gigi malu. Tentu saja. Sekarang, mari kita mulai pelajaranmu. Modred mengambil posisi sebelum menyerang Half-Elf yang tangannya gatal untuk menghajar habis-habisan playboy kecil di bawah umur yang berani mengincar putri-putrinya. Semenit kemudian, suara tangisan kesakitan yang mirip dengan suara babi yang disembelih bergema di dalam kediaman itu. Half-Elf itu berulang kali memukul pantat bocah pirang itu hingga bengkak. Malam itu,
Morgaine mengutuk remaja berambut hitam itu sambil mengoleskan ramuan penyembuh ke pantat putranya yang bengkak. Dia tidak pernah menyangka William akan merendahkan diri hingga menindas seorang anak. Pembelaan Half-Elf untuk dirinya sendiri adalah bahwa dia hanya mengajari Mordred tentang realitas pertempuran, sehingga dia tidak akan cukup bodoh untuk menantang seseorang yang kekuatannya jauh lebih tinggi darinya saat ini. Tentu saja, Morgaine tidak mempercayai omong kosong William dan mengusirnya dari villa. Half-Elf itu hanya terkekeh sambil berjalan meninggalkan kediaman itu. Dia tidak pernah menyangka akan berinteraksi dengan adik laki-laki di kehidupan masa lalunya seperti itu. Baiklah, kurasa aku akan menghabiskan waktu sambil menunggu turnamen ksatria dimulai, pikir William sambil tersenyum. Dirinya di masa lalu pernah ingin menjadi orang terakhir yang bertahan di turnamen dan mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Sekarang setelah kesempatan yang sempurna telah muncul, William berpikir bahwa tidak ada salahnya untuk ikut bersenang-senang. Ada seseorang yang sudah lama ingin ditantangnya, dan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melakukannya. Jangan khawatir, diriku di masa lalu, kata William saat ia menghilang dalam kegelapan malam. Aku akan menyelesaikan masalah lama kita, bukan hanya demi dirimu, tetapi demi diriku juga.